Alhamdulillah. Semua sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran. Dan materi pelajaran pada hari ini adalah membahas masalah kewajiban berzakat. Apa? Kewajiban berzakat. Ya. Siapa yang masih ingat materi pelajaran kemarin? Tentang apa? Asmaul Husna. Baik. Kalau sudah tahu materi kemarin dan sekarang kita akan melaksanakan materi berikutnya, yaitu berkaitan dengan kewajiban membayar zakat. Baik, kita mulai pembelajaran pada hari ini bersama-sama dengan membaca doa. Ya. Sebelum kita mulai materi pelajaran pada hari ini, Bapak akan mengabsen. Bapak akan memanggil kalian yang hadir dan yang tidak hadir. Yang pertama, Amabel hadir? Hadir. Aisyah Aulia Putri? Yusuf Barwar Nasution? Kanaya Salsabila Winata? Nur Khairun Nisa Kamila? Hansa Kalista Putri? Fania Angelina Fiafai? Medina Aulia Zahra? Erlangga Maulana Zidni? Satir Bayu Wisangini? Beril Arsenia? Mahira Ratifa Nasution? Umaiso Safira Aulia? Bintang Pratama Ginanjar? Diandra Dharma Putra? Daril Hisham? Rafif Azik Ihsan? Alhamdulillah semua hadir ya? Ya, baik. Kalau semuanya sudah hadir, kita mulai materi pelajaran pada hari ini. Apa tadi materinya? Kewajiban membayar zakat. Nah, ada kewajiban kita sebagai umat Islam untuk membayar zakat atau mengeluarkan zakat, ya. Baik. Sebelum kita melangkah lebih jauh, maka
kita harus tahu terlebih dulu apa itu yang namanya zakat. Siapa yang tahu arti zakat? Ayo, siapa yang tahu artinya zakat? Ya. Oke. Zakat menurut bahasa adalah harta yang harus diberikan oleh orang yang berkemampuan. Artinya zakat itu yang berkewajiban untuk mengeluarkannya adalah orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya. Ya, tapi orang yang mampu dan orang yang kaya didasari dengan iman. Apa? Iman. Karena yang berkewajiban membayar zakat adalah orang yang Islam dan beriman. Oke. Jadi zakat adalah harta yang harus atau yang mesti diberikan oleh orang yang berkemampuan. Kata zakat ditinjau dari sisi bahasa itu, terutama bahasa Arab, memiliki beberapa makna. Yang pertama maknanya apa? Berkembang. Yang kedua, berkah. Yang ketiga, ya, banyaknya kebaikan. Yang keempat, mensucikan. Yang kelima, memuji. Setidaknya ada 5 arti daripada zakat. Oleh karenanya harus kita pahami itu semua supaya kita nanti sebagai orang Islam dan orang yang beriman tahu akan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Sedangkan secara istilah fikih, zakat yaitu zakat yaitu adalah memiliki harta, sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu. Artinya begini, bahwa zakat itu adalah harta yang dikeluarkan, ya, dari orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya, diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, atau nanti biasa disebut dengan apa yang berhak menerima? Mustahikin atau mustahik. Oke, sudah paham dari situ? Oke, lanjut. Nah, berdasarkan ayat Al-Quran di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-103, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada hambanya yang diberikan kemampuan untuk berzakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna shalataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Hartanya orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Jadi punya kewajiban, nanti ada namanya ambil, yaitu berkewajiban untuk mengambil zakat dari orang-orang yang kaya. Setelah diambil, nanti akan mensucikan, ya, hartanya itu. Kalau itu zakatul mal, kalau zakatul fitri akan mensucikan jiwanya. Dan setelah itu berdoa,
Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, jadi ini dasarnya kita mengeluarkan zakat. Jadi ada sebagian harta yang harus kita keluarkan. Oke. Selanjutnya, orang-orang yang berhak menerima zakat atau disebut apa tadi? Mustahik. Ya. Yang pertama adalah fakir. Fakir itu adalah orang yang berkekurangan. Hasil kerjanya tidak mencukupi, ya, sangat-sangat kurang. Yang kedua adalah miskin. Ya, yang kedua miskin. Miskin itu masih punya pekerjaan, tetapi hasil dari pekerjaan itu belum mencukupi. Yang ketiga adalah amil. Amil ya, yang ketiga ya. Jadi amil yang ketiga. Yang keempat, rekop, budak. Ya, budak atau hamba sahaya yang dimerdekakan itu berhak menerima zakat. Yang keempat atau yang kelima adalah gharim. Gharim itu adalah orang-orang yang punya hutang, memiliki hutang, tetapi hutangnya untuk digunakan keperluan-keperluan yang baik, keperluan yang taat kepada Allah, bukan keperluan yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berikutnya adalah mu'alaf. Mu'alaf itu kalau sekarang lebih kepada orang yang hatinya baru terpaut untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam, ya, namanya mu'alaf. Yang berikutnya yaitu fi sabilillah. Nah, fi sabilillah ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan yaitu ibnus sabil. Ya, orang-orang yang di dalam perjalanan tapi kehabisan materi, kehabisan uang, maka itu disebut dengan ibnu sabil. Baik. Sekarang berkaitan dengan jenis-jenis zakat. Ya. Zakat itu tadi dibagi menjadi dua. Ya, zakat dibagi menjadi dua. Jenis zakat dibagi dua. Yang pertama adalah zakat fitrah atau sebenarnya disebut dengan zakatul fitri. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah, kapan diberlakukan zakat fitrah? Zakat fitrah adalah merupakan, atau zakat itu adalah merupakan rukun Islam yang berapa? Keempat. Ya, rukun Islam yang keempat. Sedangkan zakat fitrah ya adalah zakat yang harus dibayarkan seorang muzaki atau pemberi zakat yang memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Ya. Jadi punya kewajiban melakukan itu kalau kita mampu pada hari itu kita mengeluarkan zakatul fitri. Zakat fitrah merupakan zakat wajib yang dibayarkan satu kali dalam setahun. Cuma sekali saja dalam satu tahun, nggak usah dua kali. Berapa kali? Satu kali. Ya, yaitu pada bulan
Ramadan, menjelang Idul Fitri. Nah, zakat fitrah ini harus dibayarkan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau selesai sholat Idul Fitri baru kita bayarkan zakatnya, itu namanya bukan zakat, tapi namanya sedekah. Oke. Zakatul fitri. Sekarang berkaitan dengan tujuan. Apa tujuan dari dilaksanakannya zakatul fitri atau zakat fitrah? Ya. Yaitu tujuan dari pelaksanaan zakat fitrah untuk mensucikan jiwa. Mensucikan apa? Jiwa. Ya, mensucikan jiwa, yaitu zakatul fitri. Karena ada apa? Hak-hak orang lain yang harus dipenuhi. Oleh karenanya kita tidak bisa mengelak, tidak bisa menolak selagi kita mampu, ya, punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat, yaitu namanya zakat fitrah atau zakat fitri. Baik kita orang dewasa, laki-laki maupun perempuan, anak-anak, ya, semuanya punya kewajiban untuk membayar zakat. Kalau misalnya masih bayi bagaimana, Pak? Kalau masih bayi baru lahir misalnya, maka yang berkewajiban membayar zakat adalah orang tuanya. Tuh. Lanjut. Nah. Berapa besarannya ketika kita membayar zakatul fitri? Kita membayar zakat fitrah itu hanya 1 sok yang nilainya sama dengan 2,5 kilogram beras. Berapa? 1 sok atau nilainya hampir sama dengan 2,5 kilogram beras. Gandum, korma, sagu atau bahan pangan pokok lainnya, ya. Atau bisa juga kita melakukan pembayaran zakatul fitri atau zakat fitrah itu dengan 3,5 liter beras, ya, yang disesuaikan dengan konsumsi, ya, orang-orang dalam kehidupan sehari-hari. Apa ini biasanya nih makannya? Oh, makannya nasi ini. Maka kita boleh membayarkan zakat dengan membayar beras. Kalau misalnya jagung, misalnya biasanya makannya nasi jagung, kita menjalankannya dengan apa? Membayar yang sesuai dengan yang dikonsumsi pada sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Siapa yang punya kewajiban untuk membayar zakatul fitri atau zakat fitrah? Ya. Yang satu adalah beragama Islam. Jadi syaratnya harus beragama Islam. Kalau orang kafir tidak ada kewajiban untuk membayar zakat. Yang kedua, orang yang punya penghasilan cukup, ya, artinya bisa mencukupi kebutuhan di dalam rumah tangganya. Terus yang ketiga adalah orang yang masih hidup di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadannya sudah tidak ada, maka dia tidak punya kewajiban untuk membayar zakat. Bisa dipahami dari sini? Ya, lanjut. Yang berikutnya adalah bagian atau jenis yang kedua, yaitu zakatul mal atau zakat mal.
suci. Kalau mal artinya adalah harta atau kekayaan. Zakat mal adalah zakat harta kekayaan. Sebab orang yang wajib mengeluarkan zakat mal adalah orang-orang yang berkemampuan atau orang-orang yang kaya. Bagi orang yang fakir dan miskin tidak wajib mengeluarkan zakat mal. Jadi orang fakir, orang miskin yang nggak punya apa-apa itu tidak punya kewajiban untuk membayar zakat mal. Akan tetapi kalau zakatul fitri tadi tetap punya kewajiban. Ya. Justru orang-orang yang fakir miskin yang tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, mereka itulah yang harus menerima zakat karena tergolong dari 8 asnaf sebagai mustahik. Terus berdasarkan riwayat dari Umar ibnu Abdul Aziz, ya, Abu Ubaid menyebutkan bahwa sesungguhnya Umar ibnu Abdul Aziz memberi upah seorang pekerja, maka beliau mengambil zakat darinya, diambil zakatnya. Ketika mengembalikan, ya, harta yang diambil secara zalim, maka beliau mengambil zakat darinya, dan beliau mengambil zakat dari hadiah atau pemberian saat dibagikan kepada pemiliknya. Pendapat ulama berkaitan dengan zakat, ya. Menurut Syekh An-Nawawi Al-Bantani, beliau berkata zakat mal wajib, ya, di dalam 8 jenis harta. Jadi wajib yang harus dikeluarkan. Kalau kita misalnya menjadi orang kaya raya mempunyai yang 8 ini, maka kita punya kewajiban untuk membayar zakat. Yaitu emas, kalau punya simpanan emas, terus perak, terus lagi hasil pertanian. Hasil pertanian itu ya macam-macam. Ada yang padi, ada yang kurma, ada yang pertanian apa lagi, buah-buahan dan lain sebagainya. Terus kurma, anggur, onta. Nah, onta nanti yang punya onta, ada yang punya onta? Gak ada. Kalau ada yang punya onta, nanti dia punya kewajiban untuk membayar zakat. Sapi, kambing, sedangkan aset perdagangan dikembalikan kepada golongan emas dan perak karena zakatnya terkait dengan kalkulasinya, dan kalkulasinya tidak lain dengan menggunakan emas dan perak. Sekarang apa sih hikmahnya kita membayar zakat? Apa hikmahnya ini? Ya. Zakat termasuk ibadah maliyah atau harta. Saat seseorang mengeluarkan zakat yang wajib dizakati, maka akan memiliki beberapa hikmah sebagai berikut. Ya. Orang-orang yang berzakat berarti orang tersebut adalah orang yang beriman, ya, yang sudah meyakini ajaran Islam dan mengamalkannya. Yang kedua, maksudnya adalah orang yang telah mengeluarkan zakat akan berdampak menjadi orang yang tersebut tidak pikir, tidak serakah, tidak tamak, dan tidak rakus. Artinya
artinya menjadi orang-orang yang apa? Orang-orang yang mensucikan hartanya. Karena ada hak orang lain yang harus dipenuhi. Berikutnya adalah orang-orang yang berzakat tentu akan memiliki kepribadian yang mulia, akhlakul karimah, akhlak yang baik. Seperti apa? Peduli, gemar membantu sesama orang yang membutuhkan. Artinya dia berjiwa sosial. Orang yang menyadari bahwa harta yang dimiliki itu pada dasarnya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, dan ada hak orang lain yang harus dipenuhi atau dikeluarkan. Oleh karenanya, anak-anak sekalian, haruslah kalian bisa termotivasi, bisa mengamalkan kewajiban zakat ini dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kalau kita sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang harus kita jalankan. Nah, untuk mengetahui bagaimana zakat dan hukumnya, mari kita sejenak kita menonton video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wah, lumayan banyak juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kamu, Dok. Ayo, silakan masuk. Oh iya, Tok. Dodo kesini ingin mengembalikan buku yang Dodo pinjam beberapa hari yang lalu. Terima kasih ya. Oh, sama-sama, Dok. Hai. Apa kamu habis memecahkan celengan ya, Tok? Iya, Dok. Aku ingin sekali membeli sepatu baru. Tapi sebelum uang itu dibelikan sepatu, kamu harus bayar zakat dulu, Tok. Zakat? Apaan itu, Dok? Payah kamu, Tok. Zakat aja tidak tahu. Zakat itu perintah Allah bagi orang yang memiliki uang untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang lain, Tok. Oh, tapi apakah aku juga harus bayar zakat, Dok? Iya, Tok. Namanya perintah Allah. Hukumnya wajib, Tok. Terus aku harus bayar kemana, Dok? Ke Dodo juga boleh. Ayo, Dodo tunjukkan caranya. Baksonya enak nih. Kebetulan Dodo lagi lapar. Ya, habis. Pak, nambah satu, Pak. Dok, kamu makannya banyak sekali. Zakat yang harus aku bayar kan banyak, Dok. Orang membayar zakat itu harus sabar dan ikhlas, Tok. Tidak boleh menggerutu. Nanti amalnya tidak diterima loh. Makan lagi ah. Dok, makan bakso kok sendirian saja? Kenapa Anto tidak diajak makan? Ini Anto sedang
wajib bayar zakat. Oh, begitu. Hah? Dodo, Anto, kalian dengarkan baik-baik ya. Ayah akan menjelaskan tentang apa itu pengertian zakat. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Secara bahasa, zakat artinya suci, bersih, berkah. Maksudnya, zakat adalah pemberian sebagian harta dari orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu agar hartanya menjadi bersih suci dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Karena bagian dari rukun Islam, maka zakat hukumnya wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat. Apabila dia membayar zakat, dia akan mendapat pahala. Bila tidak melaksanakan zakat, akan mendapat dosa. Dengan berzakat, maka akan terjalin hubungan yang baik antara si kaya dan si miskin. Rasa saling tolong-menolong, mengurangi kemiskinan dan mencegah terjadinya kejahatan. Lalu syarat yang wajib membayar zakat apa, Paman? Di antaranya telah akil balik atau telah dewasa. Jadi, Anto belum termasuk yang harus bayar zakat dong. Iya, Anto belum termasuk yang harus bayar zakat. Oh, sekarang Anto mengerti, Paman. Nah, Dok, karena aku tidak wajib berzakat dan kamu yang makan bakso, jadi kamu yang harus bayar baksonya ya, Dok. Tapi toh, Dodo tidak punya. Pokoknya aku tidak mau bayar. Waduh, bagaimana ini? Bayar dulu baksonya! Ya baik, itulah gambaran orang-orang yang mengeluarkan zakat dan bagaimana akibatnya orang yang tidak mengeluarkan zakat. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, kami persilakan anak-anak yang ingin bertanya, silakan. Ya, angkat tangan. Angkat tangan dulu. Angkat tangan baru bertanya. Ya, siapa namanya? Erlangga Maulana Zidni. Ya, pertanyaannya apa? Wajibkan bagi kita. Salah satu, Kenapa zakat itu diwajibkan bagi kita? Salah satu rukun Islam adalah kita mengeluarkan sebagai zakat. umat Islam Zakat. diberikan kemampuan oleh Maka Allah Subhanahu wa kalau Ta'ala kita sebagai umat materi, Islam ya, diberikan kemampuan maka oleh Allah kita Subhanahu wa Ta'ala untuk secara materi, sebagian rezeki maka yang kita Allah punya kewajiban berikan untuk kita. mengeluarkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kita untuk orang-orang yang berhak Kita harus ingat menerimanya. di dalam harta-harta mereka itu Kita harus ingat. orang-orang yang meminta-minta maupun Di dalam harta-harta mereka itu ada hak orang-orang yang meminta-minta maupun Kenapa kita hak diwajibkan? yang tidak Kita minta. sebagai umat Islam, ya, salah satu. Kenapa kita diwajibkan? Karena kita sebagai umat Islam, ya, Zakat. salah satu rukunnya yang harus kita kami adalah Maka hitungannya membayar panjang lebar. zakat. Harus punya harta. Kalau itu zakat mal, maka hitungannya harus panjang lebar. Harus punya harta sekian, ukurannya emas itu harus punya emas sekian kan? Kalau gram, ukurannya nanti sudah seperti misalnya itu, 45 gram, emas atau perak, harus mempunyai. maka kita punya Sehingga kewajiban. kalau ukurannya nanti sudah seperti itu, Tapi kalau kita emas masih atau belum perak, kemampuan, maka kita punya kewajiban maka membayar zakat. Tapi kalau kita masih belum berkemampuan untuk mengeluarkan zakat, maka kita tidak wajib mengeluarkan zakat. Paham ya? Ya. Lanjut. Siapa lagi? Ya. Siapa namanya? Amabel. Ya. Bagaimana hukumnya orang yang tidak mau mengeluarkan
Ya, bagaimana hukumnya bagi orang-orang yang sudah diberikan kemampuan oleh Allah tetapi tidak mau mengeluarkan zakat? Masih ingat di video tadi? Ya, di video tadi digambarkan bahwa orang-orang yang berzakat maka dia akan mendapatkan balasan pahala, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Akan tetapi kalau mereka atau orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka dia akan mendapatkan dosa. Ya, mendapatkan siksa. Maka hartanya nanti akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa orang yang memiliki harta yang tidak dizakatkan. Oleh karenanya, anak-anak sekalian, kita semuanya punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat, ya, yaitu zakat fitri atau zakat fitrah dan juga zakat mal. Zakat fitri kita lakukan dalam 1 tahun sekali, yaitu ketika bulan Ramadan. Zakat mal kita keluarkan ketika sudah sampai haul, ya, dan nisabnya, jumlahnya dan masa waktunya sudah masuk, maka kita punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat mal. Ada lagi yang lain? Ya. Baik, kalau sudah tidak ada pada hari ini kita cukupkan materi berkaitan dengan kewajiban mengeluarkan zakat. Mudah-mudahan kalian semua nanti bisa mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Mudah-mudahan kalian semua menjadi orang-orang yang kaya raya, menjadi orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mau dan mampu mengeluarkan zakatul mal. Sehingga dengan zakat itu akan menyelamatkan diri kita dari kehidupan dunia ini hingga kehidupan di akhirat nanti. Ya. Bisa dipahami ya? Baik. Kita akhiri kegiatan belajar pada hari ini dengan bersama-sama kita membaca doa. Baik. Siapa yang membaca doa? Yang menyiapkan? Lagi. Ya. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.